Pada kesempatan ini kita akan membahas tema metafisika selanjutnya, yaitu Heidegger dan Neoplatonisme. Untuk para mahasiswa di STF silahkan dibuka diktat halaman 166 sampai 173. Saya akan membacakan dan sedikit memberikan komentar ya untuk apa yang sudah tertulis di situ. Sebagai tambahan informasi nanti bisa dibaca mengenai filsafat Plotinos halaman 200 sampai 218, 219 sampai 239. Jadi ada teks cukup panjang ya yang menjelaskan filsafat Plotinos. Untuk para mahasiswa di Bendungan silakan dibuka teks khususnya halaman 105 sampai 115. Lalu tambahannya, informasi tambahan ada di halaman 162 sampai 181. Untuk mengkaji Heidegger dan Neoplatonisme ini, saya akan memakai satu buku agak lama dari Alain Boutot, Heidegger et Platon, Heidegger dan Platon, dan nanti satu buku kecil dari seorang spesialis Aristoteles dari Prancis, Pierre Aubin, Faut-il déconstruire métaphysique? Apakah kita harus mendekonstruksi metafisik? Yang memberikan uraian bagus mengenai bagaimana menyikapi Plotinos dalam konstruk metafisika untuk teologi yang kita bahas sejak awal kuliah. Kalau kita ingat alegori gua ya, Aletheia, lalu Platon ya, yang menurut Heidegger mengawali tradisi metafisika, saya kira pembahasan kita tentang Plotinos tidak akan bisa dilepaskan dari alegori gua. Kita tahu Plotinos seorang pemikir dari abad ketiga setelah Masehi di Roma ya. Dia akan dianggap sebagai seorang neoplatonis. Istilah neoplatonisme baru dibuat pada abad 19 oleh para ahli ketika mereka menemukan bahwa teks-teks Plotinos ini kok sepertinya mengembangkan pemikirannya Platon ya, meskipun tentu dengan macam-macam tambahan dari pemikiran Stoa, pemikiran Aristoteles ya, sehingga sempat Plotinos atau Neoplatonisme dianggap sebagai filsafat yang tidak serius, filsafat yang dianggap eklektik ya, tidak hanya mencampur-campurkan pemikiran filsuf lain. Tapi saya kira sejak tahun 1990-an ya, apalagi tahun 2000 ini, saya kira semua orang sepakat bahwa Plotinos adalah pemikir besar dan dia punya filsafatnya yang khas ya. Kita sudah melihat bagaimana Platon ditafsir secara parsial oleh Heidegger dengan kacamata ontologis ya, sehingga dari sudut tafsir seperti itu Heidegger menyimpulkan atau mereduksi ya kebaikan atau mataharinya di alegori gua Platon itu sebagai idea, dan kebaikan sebagai idea dianggap sebagai kausa ya, sebagai penyebab dari ide-ide lainnya, dan lalu selanjutnya tentu menjadi penyebab bagi benda-benda indrawi. Cara Heidegger menafsir Platon ini sama sekali melupakan model tafsiran yang dibuat oleh Plotinos dan Neoplatonisme selanjutnya. Jadi Neoplatonisme adalah sebuah gerakan pemikiran yang diawali Plotinos abad ketiga sampai kira-kira abad 6, berakhirnya filsafat klasik ketika ditutup oleh Kaisar Julianus ya. Jadi cara tafsir Heidegger ini melupakan hampir 3 abad ya, cara kaum Neoplatonis menafsirkan Platon yang menekankan transendensi dari kebaikan, bahwa the good, agaton ya, kebaikan adalah beyond being, dikatakan dalam bahasa Yunani epikeina tes usias. Untuk orang seperti Heidegger yang membuat klaim sangat besar bahwa sejarah metafisika, sejarah filsafat, seluruh sejarah filsafat ya 20 abad lebih sebagai sejarah kelupaan ada, maka fakta bahwa Heidegger tidak banyak bicara tentang Neoplatonisme tentu ini juga menggugah perhatiannya. Dalam alur eksegesis sejarah filsafat menarik untuk melihat mengapa ya Heidegger menafsir Platon secara unilateral dan dia cukup lumayan bisu ya, terhadap Neoplatonisme. Bila kita akan membahas Neoplatonisme, di mana ide-ide Platon akan ditafsir secara khas ya oleh Plotinos, maka kita akan terbantu untuk tidak ikut-ikutan cepat-cepat ya memberikan penilaian negatif entah kepada Platon atau kepada Plotinos ya, begitu saja. Alain Boutot, buku yang tadi saya kutip pada awal ya, mengatakan bahwa paling tidak ada 2 pemikir kontemporer
Jean-Luc Marion dan Pierre Aubin yang tegas-tegas mengatakan bahwa Neoplatonisme jelas-jelas tidak bisa dimasukkan dalam kandang ontoteologi. Ya, karena bagi Neoplatonisme, bagi Plotinus, being bukanlah kategori terakhir. Dan Pierre Aubin nanti akan kita bahas secara lebih spesifik pada bagian terakhir, karena dia menulis satu buku kecil yang khusus membahas mengenai bagaimana Plotinus sebetulnya di luar ya skema ontoteologi. Kalau kita melihat pemikiran atau filsafat Plotinus sendiri, kita tahu bahwa secara umum Plotinus menolak ontologi, ya, pemikiran tentang pemikiran tentang being, sebagai pemikiran yang tertinggi. Dalam hierarki pengetahuan filosofis yang diketengahkan oleh Plotinus, kita tahu bahwa dia lebih berbicara mengenai henologi, dari kata tohen yang satu. Maka penangkapan atas being, penangkapan atas ya, ontologi, dalam pemikiran Plotinus bukanlah yang tertinggi. Being bagi Plotinus bukanlah yang pertama, bukan pula yang paling universal. Persoalan being hanya berada di tingkat hipostasis kedua, yaitu nous atau inteleknya. Hipostasis adalah istilah bahasa Yunani yang artinya realitas, ya, yang artinya ada juga. Maka dikatakan dalam pemikiran Plotinus ada 3 hipostasis, ya. Yang satu lalu intelek, kemudian psuke. Jadi ada tohen yang satu, ada nous yang isinya adalah intelek, life, dan being. Jadi being ada pada tataran pada nous ini, pada level hipostasis kedua. Dan terakhir tentu adalah psuke atau jiwa, di mana di jiwa ini ada jiwa dunia, ada jiwa planet-planet, jiwa individual, ya, jiwa manusia, jiwa binatang, dan lain-lain. Jadi bagi Plotinus, kalau kita bicara mengenai being, kategori being itu hanya ada di tataran nous, ya, di tataran yang kedua, bukan yang pertama. Maka secara singkat dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ontoteologi bagi Plotinus yaitu hanya kena pada level hipostasis kedua, dan tidak mengatakan apapun mengenai yang paling inti dari pemikiran Plotinus, yaitu tentang yang satu. Jadi sedikit mengulang pemikirannya Plotinus, ya. Plotinus memiliki konsep bahwa realitas itu muncul dari yang satu kemudian berprosesi, ya. Jadi istilahnya adalah pro-odos. Jadi seperti prosesi Paskah itu, ya, ada urut-urutannya, ya. Tidak boleh kebalik-balik antara Romo dan misdinarnya, ya, prodiakon, ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan urutan yang ada. Dari yang satu sebagai sumber segala sesuatunya, lalu muncullah intelek, dan dari intelek kemudian muncullah jiwa. Dan dari yang ketiganya inilah, dari yang satu, intelek dan jiwa, kemudian muncullah yang namanya dunia indrawi yang kita miliki, kita hidupi sekarang ini. Skemanya kadang-kadang ditampakkan secara hierarkis, ya, dari yang satu puncak, kemudian menurun jadi intelek, kemudian menurun menjadi jiwa, dan paling bawah adalah dunia. Jadi ini adalah prosesi bagaimana realitas muncul. Lalu kemudian imperatif filosofis dari Plotinus adalah bagaimana kita mesti konversi, kita mesti dari dunia indrawi kita kembali ke jiwa, lalu kembali ke intelek, dan akhirnya menyatu dengan yang satu. Maka imperatif filosofis untuk Plotinus adalah henosis, kita menyatu, kita kembali ke yang satu yang menjadi asal muasal eksistensi kita. Namun gambaran hierarkis ini juga kadang menyesatkan, karena sebetulnya bagi Plotinus realitas juga bisa digambarkan secara konsentrik. Jadi kita bayangkan bahwa asal muasal segala sesuatunya adalah yang satu. Jadi semuanya ini adalah yang satu. Seluas-luasnya apapun ini, yang ada adalah yang satu. Kemudian dari yang satu muncullah sebuah parsialitas. Dari keluasan yang tak terbatas itu muncullah sebuah bagian yang kemudian disebut dengan nous atau intelek. Jadi intelek hanyalah dia hanya mengambil sebagian dari keseluruhan yang tak terbatas yang namanya yang satu itu. Dan kemudian dari yang satu dan dari nous muncullah lingkaran terakhir yang disebut jiwa, yang lingkaran biru di tengah. Inilah skema prosesi. Jadi dari suatu yang luas tak terbatas,
muncul yang lebih sempit, lebih kecil namanya jiwa, muncul yang lebih kecil lagi namanya nous, muncul yang lebih kecil namanya jiwa, dan terakhir kita bayangkan yang namanya dunia indrawi itu ada di dalam lingkaran biru ini. Jadi dunia indrawi adalah bagian terkecil ya dari apa realitas yang ada ini. Maka kalau kita melihat skema seperti ini, lalu kita bisa membayangkan bahwa Plotinos di salah satu bukunya yang diberi judul Enneades ya oleh Porphyrios, sekretarisnya, artinya sembilanan. Plotinos mengatakan bahwa seumpama jiwa kita ini adalah samudra, maka tubuh saya, tubuh indrawi kita ini adalah jaring nelayannya. Jadi jiwa itu lebih luas daripada, seandainya saya gambar di sini sebagian kecil dunia indrawi ya. Jadi tubuh indrawi kita itu hanya menjaring sedikit saja dari jiwa. Sementara jiwa kita itu sebetulnya semuanya itu menyatu di dalam jiwa, dan semuanya menyatu di dalam nous, semuanya menyatu di dalam yang satu. Jadi inilah skema pemikiran Plotinos ya, untuk menerangkan bagaimana realitas muncul ya, bahwa semuanya itu sebetulnya menyatu dalam yang satu, tapi lalu sesuai dengan tatarannya ya, sesuai dengan prosesinya, masing-masing berada dalam tempatnya seperti itu. Maka sekali lagi kalau kita berbicara mengenai kategori being ya, bagi Plotinos kategori being hanya ditemukan pada level nous. Disinilah pemikiran bisa mengintuisikan, bisa memahami ya, lalu yang dipikirkan juga bisa terpahami ya. Sementara kalau kita bicara mengenai Tuhan, ini sama sekali sesuatu yang di luar kategori pemikiran apapun. Dengan pemikirannya yang khas, Plotinos menunjukkan adanya sesuatu yang melampaui being. Tentu ini adalah tafsir Plotinos terhadap matahari atau kebaikannya Platon. Dan dengan demikian, dengan melihat struktur pemikiran Plotinos seperti ini, lalu kita paham bahwa yang namanya struktur ontoteologis memang betul-betul murni ciptaan Heidegger. Jadi kategori ontoteologi ini memang dibuat oleh Heidegger ya untuk menafsir seluruh sejarah filsafat. Tetapi tidak ada keniscayaan logis apapun ya bahwa filsafat seperti yang dikatakan oleh Heidegger. Jadi ontologi bukanlah kata terakhir bagi Plotinos, dan tentu saja teologi juga tidak pernah menjadi kata terakhir bagi Plotinos. Dalam pemikiran Heidegger, teologi adalah sebuah interpretasi di mana kausa atau being itu adalah Tuhan ya. Jadi sang penyebab akhir itu adalah Tuhan ya, di mana Tuhan lalu mentransferkan being-nya ya, kepada being-being. Maka Tuhan dianggap menjadi semacam being paling maksimum ya, menjadi penyebab terakhir ya. Nah, teologinya Plotinos, masalahnya tidak ada being seperti itu yang mentransferkan beingnya. Kalaupun ada being seperti itu, paling akhir mentoknya adalah di nous. Kalau kita bisa menemukan being maksimum, kita menemukan summum ens ya, semacam ada yang paling tinggi yang memberikan adanya bagi semuanya, ya sekali lagi itu hanya ditemukan pada level nous. Dan nous menurut Plotinos bukan sumber terakhir, bukan kausa terakhir. Kausa terakhir dikatakan Plotinos adalah yang satu. Dan yang satu ini sekali lagi ya, dia melampaui being. Maka yang satu ini bukan being. Maka secara paradoksal sering dikatakan bahwa yang satu itu tidak ada. Kenapa ya? Karena dia bukan being. Yang satu melampaui being. Dan justru menariknya, sebagai yang tidak ada, sebagai yang bukan being, dia justru menjadi sumber dari nous, sumber dari munculnya being itu sendiri. Jadi di sini kita memang berhadapan dengan sebuah pemikiran yang tidak mudah ya. Biasanya kalau kita menggambarkan Tuhan ya, Tuhan pencipta, berarti semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan ya. Di dalam ciptaan ini ada jejak-jejak Tuhan ya, sehingga dalam ciptaan kita bisa sampai kembali kepada Tuhan. Kita berpikir mengenai kausalitas ya, seperti hubungan antara cause dan efek ya. Jadi kalau ada
efek, maka bisa ditarik kembali ke kausalitas. Ada semacam kesalingan ya, bolak-balik antara cause dan efek. Jadi misalnya kalau dalam kasus corona sekarang ini ya, misalnya ada orang demam-demam, lalu tenggorokannya panas, lalu mulai sesak-sesak, ini kan sebuah efek ya. Maka lalu kemudian dicari cause-nya apa. Ketemu namanya cause-nya adalah virus ya, COVID-19 ya. Jadi ada relasi antara sebab dan akibat, antara cause dan efek. Lewat efeknya, lewat demam-demam, lewat paru-paru yang mulai bercak-bercak putih ya, ketemu cause-nya yang namanya virus. Jadi ada relasi timbal balik antara cause dan efek. Nah, relasi timbal balik antara cause dan efek itu hanya bisa ditemukan dari nus ke bawah. Di mana jiwa itu ada, jiwa adalah sebuah being, dunia kita juga ada, batu-batu ini ada, ya, manusia ini ada, ya. Cause dan efek hanya bisa dicari beingnya sampai pada nus saja. Nah, bagaimana kausalitas dari Tohen ke nus, kausalitas dari Tohen ke yang lain-lainnya yang mengikutinya? Di sini ada satu penafsir yang menarik yang mengatakan bahwa dalam kasus Tohen kita berbicara mengenai kausalitas yang sifatnya monopolar. Jadi yang satu dia hanya menjadi penyebab, tetapi dari efek-efek yang muncul dari yang satu itu kita tidak bisa melacak balik ke yang satu. Yang satu adalah sesuatu yang melampaui pemikiran, di mana Plotinus menggambarkan kalau manusia lewat konversionya ingin kembali menyatu dengan yang satu, manusia harus melepaskan pikirannya. Jadi intelek pun harus dia lepaskan, sehingga dia hanya bisa meloncat dalam kesatuan cinta dengan sang sumber itu sendiri. Maka di sini kita lihat teologi yang diusung Plotinus ya, sama sekali bukan teologi yang ontologis ya. Mungkin kita bisa mengatakan dalam bahasa yang kurang lebih cocok teologi negatif ya, karena sama sekali yang namanya yang satu ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa diomongkan. Sumber tafsir pemikiran Plotinus ini sekali lagi dia mengambil dari intuisi Platon di The Republic 6, di mana Platon berbicara mengenai kebaikan sebagai epekeina tes usias, kebaikan sebagai sesuatu yang beyond essence, beyond being. Dan dengan demikian yang satu mengambil alih ciri-ciri kebaikan itu, maka yang satu sekali lagi dia bukan being maksimum, dia bukan being super, dia bukan being paling mendasar, dia kalau disebut sebagai cause, dia adalah sebuah sebab yang sifatnya monopolar saja, karena dia tidak bisa dicari jejaknya sampai ke yang satu itu sendiri. Di buku Enneades 69, 337, 39, Plotinus menulis seperti ini. Intelek termasuk being. Tetapi itu, yang satu, bukan sesuatu. Ia sebelum adanya tiap being. Ia bukan being. Dalam bahasa Yunani, odeon. Jadi, dia tidak ada. Dia bukan being. Karena being memiliki forma, yaitu forma sebuah being, tetapi yang itu, yang satu itu sama sekali tidak memiliki forma, dia sama sekali tidak intelligible. Yang satu menurut Plotinus memang kausa bagi being, tetapi sebagai kausa dia jelas bukan being, dia melampaui being. Itu makanya saya mengikuti satu tafsiran yang mengatakan bahwa kausalitas Plotinus bersifat monopolar. Dalam skema Neoplatonisian, sebuah kausa tidak memiliki ciri-ciri dari efek yang muncul darinya. Itu makanya dengan jelas kita bisa mengatakan bahwa tidak ada ontoteologi dalam Plotinus. Pemikiran Plotinus jelas berkembang di luar skema umum metafisika yang mendasarkan diri pada being akhir. Apa yang menjadi landasan segala yang ada di semesta ini, asal muasal dari segala sesuatunya itu, yaitu yang satu, bukanlah being maksimum, melainkan justru secara paradoksal sebuah non-being, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tiada. Dalam keterbatasan bahasa, lalu kita berbicara mengenai henologi, ya. Logos mengenai Tohen, ya. Tentu ini agak paradoksal karena Tohen kan tidak bisa dilogoskan, tidak bisa dibahasakan.
tapi ya sudah, dalam keterbatasan bahasa kita menggunakan istilah henologi itu, meski dengan kesadaran bahwa tohen sekali lagi lolos dari tangkapan logos. Maka lalu di sini ada sesuatu yang kurius ya, sesuatu yang menarik. Jadi prinsip terakhir bagi Plotinus adalah sesuatu yang ada dan tidak ada, sesuatu yang melampaui logos, tidak bisa ditangkap logos. Kok rasanya omongan Plotinus mirip dengan filsafat atau ontologi fundamental yang diusung oleh Heidegger? Bila Plotinus ternyata pemikirannya di luar metafisika, apakah dengan demikian jangan-jangan Plotinus justru dekat dengan Heidegger? Bahkan, bukankah pemikiran tentang yang satu dan tentang bi Heideggerian, bi yang dicoret itu, sama-sama resisten terhadap representasi logos? Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pemikiran Heidegger jangan-jangan malah mengambil alih intuisi yang ada di Plotinus? Ada pemikir yang menafsir seperti itu. Jean Moreau dalam bukunya La Conscience de l'Être, kesadaran mengenai yang ada, Jean Moreau memberikan insinuasi bahwa Heidegger dengan sengaja melupakan Neoplatonisme ya, dalam konstruk secara filsafat yang dia buat itu, persis karena sebetulnya Heidegger menemukan intuisi yang sama dalam pemikiran Plotinus tentang yang satu. Ya. Kita tahu bahwa beingnya Heidegger, bi yang dicoret itu, sama seperti yang satunya Plotinus, bersifat melampaui beings, melampaui ontologi. Namun pendapat ini ditolak oleh salah satu spesialis Heidegger di Prancis, ya, Pierre Hadot, dengan alasan agak sulit untuk mendekatkan dua pemikir ini, yang satunya klasik, yang satunya katakan ya modern, katakanlah ya akhir modernitas Heidegger. Ya. Dengan alasan begini, sebagai pewaris Platon, yang satunya Plotinus merujuk pada sebuah kesatuan ultima yang tidak lagi menerima di dalamnya segala bentuk perbedaan dan eksterioritas. Yang satu dalam pemikirannya Plotinus adalah ungkapan terdalam dari apa yang paling interior dari diri kita, apa yang paling dalam dari diri kita. Ada logika identitas, ada upaya mencari pemahaman ya, dalam filsafatnya Plotinus. Sementara pemikiran Heidegger justru mengeluarkan segala yang interioritas. Pemikiran Heidegger tertuju kepada yang eksterior. Dasein adalah dia yang memproyekkan dirinya, melemparkan dirinya ke depan ya, mengisi hidupnya ya, berhadapan dengan ada yang tidak ada itu. Sementara bagi Plotinus, upaya kembali ke yang satu adalah upaya di mana kita menghilangkan semua yang sifat eksterior supaya kita masuk dalam interioritas kita yang paling dalam. Selanjutnya jelas juga bahwa binya Heidegger sama sekali bukan yang absolut, berbeda dengan yang satu yang memang bisa kita anggap, bisa kita pikirkan sebagai sebuah prinsip terakhir. Dalam arti ini, Pierre Hadot juga kategoris mengatakan bahwa binya Heidegger sama sekali tidak bisa disejajarkan dengan teologi negatif. Ya. Bi ini memang transenden, tetapi dalam arti vertikal, bukan dalam arti vertikal, tapi dalam arti horizontal. Sementara kalau di Plotinus tentu saja didekatkan dengan teologi negatif masih bisa. Dengan demikian, kalau berkaca dari omongan seorang spesialis Plotinus ya, saya kira memang agak susah ya bagi kita untuk terlalu mendekatkan banyak Heidegger dengan Plotinus ya. Heidegger memang kalau kita melihat dari minimnya kutipan tentang Plotinus atau Neoplatonisme dalam seluruh tulisan-tulisan Heidegger, kita juga melihat bahwa sebetulnya Heidegger tidak terlalu respect ya dengan Neoplatonisme. Dari seluruh karya yang dipublikasikan, Heidegger tidak banyak mengutip Plotinus, dia hanya menyebut Neoplatonisme 3 kali saja. Kebanyakan dalam kaitan dengan Agustinus. Kalau ada satu penilaian tentang Neoplatonisme, dengan cepat dia mengatakan sebuah pemikiran dari zaman Yunani akhir ya, yang bercampur aduk dengan pemikiran Yudeo-Kristiani dan Romawi. Jadi saya kira Heidegger memiliki penilaian yang cukup
mewakili zamannya pada tahun-tahun itu 1920-an, 1930-an ya, yang melihat Neoplatonisme sebagai pemikiran eklektik, sebagai pemikiran yang bercampur aduk dengan agama ya, terutama Kristianisme ya, yang juga dalam arti tertentu mempengaruhi cara tafsir terhadap Platon. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak untuk mendekatkan antara Heidegger dengan Plotinus karena alasan-alasan tadi. Nah, terakhir saya ingin memberikan sedikit pendapat paling mutakhir tentang Plotinus dan Heidegger dari Pierre Aubin dari bukunya yang terbit 2009 ya, Faut-il déconstruire la métaphysique? Apakah kita harus mendekonstruksi metafisika di zaman ini? Pierre Aubin yang terkenal dengan disertasinya tentang Aristoteles ya, dengan tajam memperlihatkan bagaimana pemikiran-pemikiran ya, misalnya Neoplatonisme masuk atau tidak dalam argumentasi ontoteologis yang dikemukakan oleh Heidegger. Pendapat ini saya kira penting mengingat sekali lagi ya, di mata Heidegger dan di mata banyak pemikir kontemporer ya di era postmodern ya, dikatakan bahwa metafisika adalah sebuah ilmu yang out of date, ilmu yang tidak perlu diperbincangkan lagi. Pierre Aubin meyakini bahwa secara internal metafisika tidak pernah mati. Yang namanya fungsi meta selalu ada dalam ilmu, ya, selalu ada dalam hasrat berpikir manusia itu sendiri, ya, yang selalu ingin melampaui dirinya tanpa pernah berhenti. Maka dalam arti itu yang namanya metafisika selalu akan ditemukan, selalu akan dikembangkan. Apakah Neoplatonisme sebuah metafisika? Pierre Aubin memberikan jawaban yang menarik. Iya, kalau dengan kata itu kita mengartikannya sebagai ilmu yang mencari prinsip-prinsip dan sebab pertama. Ya, jadi saya cenderung setuju ya, sejauh bahwa Plotinus memang mencari yang satu sebagai semacam prinsip pertama. Ya betul bahwa memang Plotinus adalah metafisis ya. Namun Pierre Aubin menegaskan sejauh metafisika yang dimaksud artinya adalah ilmu ontologi, yang kita ingat dalam pembagian yang dibuat oleh Christian Wolff ya, bahwa metafisika generalis nama lainnya adalah ontologi, kajian mengenai being, maka tentu bisa dikatakan bahwa Neoplatonisme bukan metafisika. Mengapa? Karena Neoplatonisme justru mengkritisi ontologi dengan tawarannya mengenai genealogi. Jadi kalau bertolak pada penilaian awal ini, kita melihat bahwa ya memang Plotinus adalah seseorang yang metafisis ya, karena dengan pemahamannya mengenai realitas tentang yang satu itu ya memang ada ya sesuatu yang paling akhir ya, yang menyebabkan semuanya ya, tanpa dia sendiri bisa katakan dicengkeram oleh akal pikiran logos kita. Tesis utama Neoplatonisme adalah pernyataan bahwa prinsip pertama sekali lagi bukanlah being. Prinsip pertama bukanlah nous, di mana being ada di dalam. Prinsip pertama adalah sesuatu yang melampaui being, non-being. Dia yang non-being ini ya dalam secara paradoksal bisa dikatakan ya, dan ini ditemukan istilahnya di teks-teksnya Plotinus ya, dia justru sebuah hyperbeing. Prinsip pertama ini dalam pemikiran Plotinus diberi nama yang satu, atau nanti bisa di dalam pemikiran-pemikiran Neoplatonis selanjutnya, misalnya oleh Damaskios, ya, Proklos, ya, akan disebut dengan yang istilah yang pertama. Dan prinsip ini, yang satu ini sifatnya tak terbatas. Ia tak terbatas bukan karena ia tidak memiliki batas ya, melainkan karena dia melampaui segala pikiran apapun mengenai yang kita sebut sebagai batas. Yang satu bisa dikatakan indeterminate persis karena dia melampaui segala determinasi. Yang satu tak terbatas secara seperti itu, sehingga oleh karenanya dia bukan sebuah aktualitas, melainkan hanya sebuah posibilitas. Jadi
Yang satu kadang-kadang diberi julukan panta dunamis, daya untuk semuanya. Dan dia sebagai panta dunamis, sebagai daya untuk semuanya, dia bersifat sebelum dari segala eksistensi yang berasal darinya. Tesis sentral Neoplatonisme ini jelas melampaui ontologi tradisional. Yang satu adalah yang pertama, being bukanlah yang pertama, nous dan idea juga bukan yang pertama. Mengapa Plotinus merasa butuh melampaui ontologi? Pierre Aubin dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini pemikiran Plotinus mengenai yang satu sebagai sumber segala sesuatunya ini tidak ada hubungannya apapun dengan mistisisme yang seringkali dicantolkan kepada Plotinus. Ya, jadi saya kira dalam seluruh korpus teks Enneadesnya Plotinus, kata mustikos, ya, mistik itu ditemukan sangat sedikit sekali. Dan kalau Plotinus berbicara mengenai mistik, mustikos, itu hanya merujuk kepada upacara-upacara agama misteri. Jadi Plotinus merasa perlu melampaui ontologi. Saya kira karena dia berhadapan dengan pertanyaan yang tidak gampang, ya. Kalau kita berbicara mengenai apa yang ada ini, dunia kita ini, ya. Saya ada di perpustakaan, ada meja. Perpustakaan ini ada di sebuah rumah tertentu, di kota tertentu, di dunia tertentu, ya. Semua yang ada ini, ya. Kita bertanya-tanya, kalau semuanya ini ada, dari mana adanya kursi ini, ya, menerima keberadaannya? Adanya itu muncul dari mana? Dan Plotinus memiliki intuisi yang sangat orisinal. Dia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu sebelum dia ada, dia berasal dari yang satu. Lewat yang satulah segala being mendapatkan beingnya. Bagaimana menafsirkan pernyataan Plotinus yang tidak gampang ini? Secara minimal kita bisa dengan cepat memahaminya bahwa yang namanya unitas, kesatuan adalah syarat pertama bagi munculnya ada. Tanpa unitas, yang ada tidak mungkin dipikirkan. Tidak ada being yang tidak satu. Dimanapun ada being, dimanapun ada sesuatu yang ada, di situ selalu diandaikan terlebih dahulu adanya kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, maka kita hanya berhadapan dengan ragam ada yang kita tidak akan mampu memahaminya. Bagi Plotinus, yang satu, kesatuan adalah yang membuat being itu menjadi terpahami. Being menjadi being, ya. Meja menjadi meja, karena pertama-tama meja itu menjadi sesuatu. Plotinus, Pierre Aubin menjelaskan, memberikan beberapa contoh bahwa adanya sesuatu itu memang mengandaikan pertama-tama kesatuannya. Plotinus memberikan contoh mengenai pasukan, mengenai kor, mengenai gerombolan hewan. Jadi bayangkan begini, kita melihat sekumpulan orang di gereja dengan seragam tertentu, duduk di tempat tertentu. Maka lalu kita memutuskan bahwa itu adalah kelompok kor. Jadi ada kelompok kor, ya. There is a choir. Jadi kita menyatakan adanya choir, is choir, adanya kor itu, ya, pertama-tama karena kita, bukan karena pertama-tama ada orang-orang itu, enggak. Tapi pertama-tama karena kita menyatukan semuanya. Jadi kita hanya bisa berbicara mengenai being karena ada unitas pertama-tama yang kita andaikan sebelumnya. Kita melihat ada orang pakai seragam, bawa senjata, berbaris di sebuah lapangan. Lalu kita menyimpulkan, there is a platoon. Ada peleton tentara. Kita memberikan is, ya, memberikan being kepada platoon itu karena pertama-tama kita menyatukannya dulu. Demikian juga kalau kita bicara mengenai manusia sebetulnya, ya.
Ketika saya mengatakan ada manusia, atau di sini ada frater boni. Ketika saya mengatakan ada boni, ya, sebetulnya saya sudah menyatukan ya terlebih dahulu. Ya, jadi yang ada di depan saya bukan hanya kaos merah, bukan hanya celana abu-abu, bukan hanya kacamata, bukan hanya rambut, ya, tapi bahwa saya mengandaikan ya, kesatuan dari semua fenomena itu, sehingga lalu kemudian saya katakan there is boni. Jadi sebelum kita menyebut sesuatu secara logika, kita selalu harus mengandaikan adanya kesatuannya. Jadi be, sekali lagi, atau being, ya, ada, itu hanya muncul kalau ada kesatuan. Jadi menurut Plotinus, semua yang ada pastilah satu. Semua yang satu itu pasti juga ada, kecuali yang satu itu sendiri, ya. Sekali lagi, karena sebagai prinsip monopolar, dia justru tidak ada, dia melampaui being. Mengapa yang satu itu mesti tidak ada? Ya karena kalau kita mengatakan yang satu itu ada, lalu kita akan bertanya mundur secara tak habis-habisnya, ya. Lalu dari mana adanya yang satu itu? Yang satu adalah satu-satunya yang memberikan ada, dan sebagai pemberi dia sendiri tidak memilikinya. Maka ada seorang penulis terkenal yang saya selalu ingat, ya, ketika membaca tulisannya pada saat saya mengerjakan disertasi saya tentang Plotinus, ya, Jean-Louis Chrétien, yang mengatakan begini: yang satu atau kebaikan memberikan apa yang tidak ia punya. Yang satu, sekali lagi, yang putih ini, ya, yang menjadi asal semuanya ini, dia bukan being. Dan persis karena dia bukan being, dia menjadi asal dari segala yang ada. Maka lalu muncul ungkapan paradoksal tadi itu, yang satu, atau nama lain untuk kebaikan, ya, di Plotinus, justru menjadi sumber dari segala sesuatunya karena dia tidak punya apa-apa. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa untuk memberikan sesuatu kita harus punya sesuatu lebih dahulu, ya, dengan Plotinus kita belajar, ya, justru ketika kita tidak punya apa-apa, pemberian yang kita berikan itu jauh lebih bermakna. Jadi sekali lagi Plotinus membuat kajian tentang yang satu ini dari buku Platon The Republic 6/509, ya, yang sudah saya ulang-ulang dari tadi, yang membicarakan tentang kebaikan sebagai asal segala sesuatu, di mana sebagai asal kebaikan itu sendiri justru bukan sesuatu, ya, karena kebaikan sifatnya melampaui esensi. Dia bersifat epekeina tes usias. Pierre Aubin dalam catatan kakinya menjelaskan sekali lagi di mana salahnya Heidegger ketika mereduksi soal kebaikan sekedar sebagai idea dan membuang begitu saja pernyataan penting Platon tentang epekeina tes usias. Kebaikan bagi Platon adalah sesuatu yang sama sekali asing dari being. Bahkan kata-kata partisipasi atau model imaji pun tidak bisa menjelaskan sifat khas kebaikan yang selalu beyond, yang asing ini. Kebaikan sama sekali tidak bisa dipikirkan sebagai being maksimum atau being paling tinggi. Itu makanya dikatakan epekeina tes usias, ya. Lalu bagaimana kita membicarakan sesuatu yang beyond being ini? Plotinus jelas menyadari bahwa pada saat kita membicarakan sesuatu, ya kita hanya bisa membahasakannya dengan intelek, dengan pikiran kita, dan itu hanya ada di level nous. Lalu bagaimana membicarakan sesuatu yang tidak ada, yang melampaui itu? Maka sangat wajar bahwa ada banyak kesulitan, ya, untuk menggambarkan mengenai hipostasis yang satu ini di teks Plotinus, ya. Kita temukan ada bahasa-bahasa yang sifatnya negatif. Jadi negasi adalah sebuah sarana linguistik yang dengannya kita berusaha mengatakan sesuatu yang lolos dari tangkapan kita. Jadi kadang-kadang yang satu ini diberi atribut-atribut yang sifatnya negatif, ya. Dan dengan mengatakan yang negatif bukan berarti itu tidak ada, justru, ya, untuk menyatakan bahwa memang sesuatu itu sifatnya ineffable, sifatnya tak terkatakan. Kalau suatu saat kita jengkel dan mengatakan saya bukan seperti yang Anda katakan, ya,
Dengan pernyataan itu kita mau memaksudkan bahwa kita melampaui apa yang Anda katakan. Segala pernyataan orang lain itu kita tolak. Dan ungkapan jengkel ini jelas tidak memaksudkan untuk mengatakan bahwa kita di bawah atau lebih buruk daripada yang dikatakan, justru tidak. Jadi dengan negasi, dengan ungkapan negatif, kita tidak mengatakan sesuatu yang lebih. Yang satu dengan demikian juga melampaui segala apa yang bisa kita katakan, dia melampaui bahasa kita, ya. Dan dalam litani negatif ini, ya, maka Plotinus akan mengatakan yang satu itu tanpa forma, tanpa batas, bukan pemikiran, bukan pikiran yang memikirkan dirinya sendiri, ya. Bahkan satu titik Plotinus mengatakan yang satu itu juga tidak satu, karena persis dia adalah sebagai sang sumber sendiri. Meski Plotinus menekankan atribusi negatif, tapi kita juga akan menemukan, ya, atribusi-atribusi positif untuk yang satu ini. Kadang dia mengatakannya sebagai dunamis, sebagai sebuah daya, sebagai aktualitas yang memproduksi, ya. Bahkan kadang dikatakan sebagai cause yang memproduksi dirinya sendiri, ya. Dan ketika membicarakan mengenai pengalaman penyatuan, kenosis, Plotinus juga mengatakan secara positif, yang satu sebagai semacam kehadiran, vision, ya, kontemplasi, ya, unifikasi. Kita sudah melihat bahwa wacana Plotinus tentang tentang logos, ya, hanya ada pada titik nous. Kalau kita bicara mengenai ontologi, ya di level itu saja. Dan karena tidak ada ontologi dalam pemikiran Plotinus, maksudnya henologinya melampaui ontologi, maka teologi pun juga tidak menjadi perhatian utama Plotinus. Artinya tidak ada skema ontoteologi. Pemikiran Plotinus bukanlah metafisika dalam arti ontologi, namun pemikirannya bisa kita sebut metafisika, sejauh memang pemikirannya mengajak kita melongok ke batas-batas, ke prinsip-prinsip, ke apa yang kita sebut sebagai sebab-sebab awal realitas. Dan metafisika seperti ini yang diutarakan Plotinus selalu mungkin, ya, sebagaimana dikatakan oleh Pierre Aubin atas dasar prinsip fungsi meta yang selalu kita temukan dalam setiap pemikiran apapun. Dan menggunakan sumber daya internal dari bahasa itu sendiri dengan segala keterbatasan dan potensinya, Plotinus mewacanakan, ya, apa-apa yang menurutnya bukan ada, persis karena dia melampaui pikiran kita. Terima kasih. Ya, Romo, saya mau bertanya 2 poin yang bagi saya masih membingungkan. Yang pertama mengenai adanya 2 cara pandang, ya, yang saya pahami, dua posisi dari apa itu metafisika sendiri gitu. Karena setelah mendengarkan penjelasan Romo mengenai metafisika Deger yang dihadapkan juga pada Platonisme sendiri, itu membuat saya menemukan titik-titik yang metafisika tidak hanya satu posisi begitu. Lalu yang kedua mengenai kedudukan pemikiran Platon sendiri, Plotinus sendiri gitu, yang mengenai Tohen, lalu Nous dan Psuche itu apakah ada kaitannya begitu dengan mistisisme yang nantinya kedepannya itu mengenai sejarah abad pertengahan, dan sedangkan pemikirannya itu yang Romo jelaskan tadi bertitik tolak pada pemikiran Platon mengenai agaton kebaikan gitu. Baik, yang pertama mengenai metafisika, jadi perlu saya klarifikasi. Pertama, metafisika dalam pemahaman Heidegger tentu dia mengikuti apa yang sudah didefinisikan oleh Wolff, ya, Christian Wolff. Dia membagi metafisika generalis dan metafisika spesialis. Metafisika generalis nama lainnya adalah ontologi. Metafisika spesialis itu yang membahas jiwa namanya psikologi, yang membahas dunia namanya kosmologi, yang membahas Tuhan namanya teologi. Dalam artian metafisika seperti ini yang adalah ontologi, maka Plotinus bukan metafisis. Dalam artian umum metafisika seperti yang dibuat Christian Wolff,
maka Plotinos bukan metafisis. Mengapa? Karena yang namanya metafisika, ontologi dalam artian itu hanya berhenti di level nous, di level being. Dalam arti kedua, sejauh pemikiran Plotinos selalu mencari sebab-sebab pertama, mencari prinsip yang pertama, dan dalam pencarian prinsip pertama itu dia bahkan melampaui being, dia mempostulatkan sesuatu yang tidak ada, yang bukan ada, yang namanya Tuhan. Ya, maka dalam arti itu bisa dikatakan ya, dalam bahasa umum pemikirannya Plotinos bersifat metafisis. Jadi henologinya adalah sebuah metafisika juga ya. Ini terutama saya kaitkan dengan nanti kalau kita melihat pernyataannya Levinas ya, yang juga tanpa tedeng lain-lain mengatakan bahwa etika yang dia usung adalah sebuah metafisika dan dia menolak ontologi. Jadi dalam arti itulah kalau kita berkaca dari konsepsi Pierre Augang mengenai fungsi meta, maka filsafat yang diusung Plotinos adalah sebuah metafisika karena dia membawa kita melampaui, selalu melampaui dari sekedar kajian mengenai being. Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan mistisisme di pemikirannya Plotinos, tentu memang banyak yang menafsir ke situ dan banyak ungkapan-ungkapan dari teks Plotinos yang memang bagus, yang menggambarkan bagaimana manusia keluar dari dirinya lalu dia menyatu dengan sebuah prinsip dan sebagainya. Saya tegaskan pertama, istilah mustikos tidak banyak ditemukan di teksnya Plotinos, sehingga kita harus memiliki cara pandang lain. Yang kedua, mistisisme selalu dikaitkan antara penyatuan antara kita dengan kalau dalam tradisi Kristiani ya, dengan Tuhan yang personal. Plotinos adalah seorang Yunani, dia orang Romawi ya, tapi dalam kultur kebudayaan Yunani, maka tentu tidak ada penyatuan dengan Tuhan personal seperti itu. Kalau ada yang menjadi semacam obsesi ya, kesatuan itu ya dengan kebaikan. Begini, kita sudah melihat bagaimana munculnya realitas menurut Plotinos ya. Jadi dari Tuhan, dari sesuatu yang tidak ada, mulai muncul yang namanya nous, realitas menjadi lebih kompleks. Lalu muncul yang namanya jiwa, realitas menjadi kompleks, dan kita bayangkan muncul dunia, muncul saya, muncul Boni, muncul macam-macamnya. Dunia ini menjadi tebal, menjadi kompleks. Kita bayangkan dengan eksistensi diri kita sebagai manusia, saat kita lahir, kita itu mirip dengan yang satu. Saat kita lahir, kita tuh nol, tidak ada apa-apa. Begitu Anda mulai bayi, Anda mulai menebal, punya pakaian, punya mainan. Begitu Anda mulai sekolah, Anda mulai menebal. Semula sebagai bayi Anda hanya punya teman bapak ibu, kakak adik. Begitu Anda sekolah, Anda punya teman banyak, punya guru banyak. Begitu Anda SMP, mulai pakai Facebook, temannya bukan hanya yang fisik, tapi juga yang virtual ya. Anda mulai punya macam-macam ya. Dan nanti kalau Anda menjadi tua, maka eksistensi Anda itu menebal sekali. Anda punya relasi sosial, Anda punya relasi teman-teman intelektual, teman spiritual, Anda punya rumah, punya harta benda, punya karir, punya jabatan, punya tanggung jawab. Jadi semua itu begitu banyak. Maka kita hidup dalam sebuah keterserakan murni. Bagaimana manusia bisa kembali ke jati dirinya? Perintah Plotinos, kalau kita mau hidup serius, kita mau hidup sesuai dengan ajaran filsafat mengenai kebaikan, mencari yang betul-betul baik ya, karena seringkali kan kita ini kan terpapar dengan banyak hal yang kita pikir baik ya, padahal sebetulnya tidak baik begitu ya. Maka nasihat Plotinos, cungkilah, buanglah apa-apa yang tidak perlu. Multiplisitas harus ditanggalkan. Maka kalau Anda mulai hidup serius, lalu Anda mulai melihat ya, dari 10 rumah yang saya punyai, sebetulnya yang saya butuhkan berapa, maka yang 9 lalu saya tinggalkan. Dari 5 mobil yang saya punyai, sebetulnya yang saya pakai itu berapa sih? Dari 3 HP yang saya punyai, sebetulnya yang saya pakai itu berapa sih? Mungkin dalam situasi seperti COVID-19 seperti sekarang ini,
kita juga diajak melihat bahwa banyak hal sebenarnya tidak perlu. Ya. Pada saat kita mengurung diri rumah ini kan kita lalu berpikir apa sih yang sebenarnya saya perlukan, yang betul-betul saya perlukan untuk hidup bahagia, untuk hidup baik. Maka begitulah, jadi multiplisitas harus ditanggalkan, dibuang. Kita bayangkan kalau orang hidup rohani menjadi rahib atau menjadi pendeta Buddha itu ya, semuanya dibuang, sampai kemudian dia hidup sendirian ya. Apakah dengan hidup sendirian menanggalkan harta benda, harta milik segala sesuatu, lalu Anda dengan demikian sudah baik? Belum tentu. Anda pertama-tama harus bisa bertarung dengan jiwa Anda sendiri. Menurut Plotinus, jiwa, kalau kita ikut Platon ya, ada epitomia, ada tumos ya, itu juga menjadi hambatan ya, untuk menemukan kebaikan yang murni. Maka jiwa pun harus ditanggalkan ya, yang namanya epitomia, yang namanya tumos ya. Dan bahkan akhirnya yang namanya rasio, dianoia, logos itu juga sering menjadi hambatan kita. Pikiran kita membuat kita tidak maju-maju dalam kebaikan. Maka kita mesti menanggalkan jiwa kita dan kita hanya murni menjadi nous, menjadi intelek yang paling murni. Jadi ini tentu sebuah upaya purifikasi diri, upaya conversion, dalam bahasa rohani menjadi pertobatan yang sangat tidak mudah. Dan baru kalau kita sudah bisa menjadi nus yang murni, terbebaskan dari yang indrawi, dari tubuh, dari jiwa, kita hanya menjadi nus, maka kita bisa melompat menyatu dengan asal segalanya yang adalah yang satu. Apakah ini bisa disebut mistisisme? Ya mungkin secara bahasa umum kita mengatakan ada mistisisme ya, tapi sebetulnya bisa kita katakan ya ini adalah sebuah jalan keselamatan ya, yang ditawarkan oleh filsafat sebagai way of life, sebagai cara hidup yang khas sejak zamannya Platon ya, Socrates, Platon, kaum Stoik, Neoplatonisme, dan jangan lupa pada zaman itu juga Gnostik. Ya, jadi kalau ada sebuah mistisisme tanda kutip yang ditawarkan Plotinus adalah sebuah jalan keselamatan yang rasional. Terima kasih.